Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini untuk kalian semua. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah terjebak di pasar goib. Nah, bagaimana kisahnya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Masih teringat dengan jelas peristiwa mengerikan yang sempat aku alami saat melakukan pendakian gunung ke Gunung Salak via Cimelati. Bahkan hingga detik ini peristiwa janggal tersebut tidak kunjung hilang dari pikiranku. Ingatanku, perihal peristiwa menyeramkan itu seakan terpenjara begitu saja. Namaku adalah Nanang. Saat itu usiaku sudah tidak lagi muda, namun aku masih berteman dengan salah satu temanku yang sudah kukenal sejak belia, namanya Opang. Kami kerap kali dijuluki saudara kembar oleh banyak orang. Mungkin karena kami sudah berteman sejak lama. Mungkin ya makanya semakin lama wajah kami semakin mirip satu sama lain. Kami pun memiliki kebiasaan yang tidak jauh berbeda, yaitu mendaki gunung menjadi kebiasaan kami yang begitu sangat menyenangkan. Bahkan kami pun sudah melakukan pendakian hingga ke Gunung Kerinci, gunung terjauh yang pernah kami daki. Kami pun berencana untuk kembali mendaki ke gunung yang memang lokasinya tidak begitu jauh dari kediaman kami di Sukabumi. Gunung Salak via Cimelati, itu pun menjadi pilihan kami. Tepat pada tahun 2018, aku dan juga Opang memutuskan untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak. Santer terdengar berita kurang mengenakan perihal kejadian terjatuhnya pesawat Sukhoi di pelataran Gunung Salak. Salah satu tragedi jatuhnya pesawat yang cukup mengerikan dan begitu membekas. Konon katanya, pasca peristiwa tersebut, banyak pendaki yang mulai mengalami kejanggalan-kejanggalan tiap kali melakukan pendakian ke Gunung Salak. Aku dan juga Opang tidak begitu mempercayainya, sebab kami belum memastikannya secara langsung. Kami tidak ingin terus bertanya-tanya tentang kebenaran ucapan tersebut. Hingga akhirnya, kami berdua pun memutuskan untuk pergi berdua ke Gunung Salak untuk membuktikan semua ucapan yang aku sendiri pun kurang begitu yakin dengan kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang terjadi di Gunung Salak itu. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon menjadi hari yang aku dan juga Opang pilih untuk melakukan pendakian itu. Meskipun kami hanya berdua nantinya, kami sudah siap atas segala konsekuensi yang bisa ataupun yang mungkin bisa terjadi saat melakukan pendakian nantinya. Ada sisa satu hari yang bisa kami manfaatkan untuk bisa mengemas barang-barang atau perlengkapan yang akan kami berdua bawa nantinya. Tidak ada satu perlengkapan pun yang kami lewatkan begitu saja. Aku dan juga Opang pun kemudian memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkan. Kami pergi tepat satu hari sebelum perberangkatan kami ke base camp itu. Bicara tentang Opang, ada hal yang menarik dari sosok Opang, sahabat karibku. Dia memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dia memiliki indera keenam, sehingga ia mampu melihat bahkan sampai berkomunikasi dengan mereka semua yang tidak kasat mata. Meski demikian, orang tidak ingin kemampuannya tersebut digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sehingga sejauh ini Opang selalu bersikap hati-hati atas segala sikap dan ucapan yang ia keluarkan. Ia tidak ingin hal buruk menimpanya begitu saja. Namun di sisi lain, aku pun kerap kali dibuat khawatir oleh Opang, sebab ia kerap kali memberitahukan perihal apa yang dilihatnya kepadaku begitu saja, baik secara langsung ataupun melalui isyarat.
Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya rasa takut ataupun kaget yang sudah tidak mampu lagi aku tahankan. Jujur, sebelum aku melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimelati, ada rasa takut yang tiba-tiba saja menderaku. Terlebih lagi tentang desas-desus, peristiwa mengerikan yang dialami oleh banyak pendaki. Hal tersebut nyatanya berhasil membuat nyaliku ciut seketika. Nyatanya, Opang pun mengalami ketakutan serupa, meskipun ia sendiri memiliki kemampuan tidak biasa. Mungkin karena peristiwa tersebut benar-benar membekas di dalam ingatan kami, sehingga Opang pun tidak mampu untuk melepaskan rasa takutnya begitu saja. Meski dihantui rasa takut, hal tersebut tidak lantas menyurutkan niat kami untuk mendaki ke Gunung Salak via Cimelati. Semoga saja kami tidak menjumpai hal-hal aneh saat melakukan pendakian, sehingga kami bisa enjoy menikmati keindahan tiap jengkal yang ada di Gunung Salak. Hari pun begitu cepat berganti. Aku dan juga Opang berencana untuk pergi ke base camp Cimelati dengan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor menjadi kendaraan yang aku pilih saat itu demi keefektifan waktu kami yang tidak begitu banyak. Kami menikmati setiap waktu yang kami habiskan di sepanjang perjalanan menuju ke base camp Cimelati. Perial pendakian ke Gunung Salak yang akan aku dan juga Opang lakukan bermula dari keisenganku. Aku iseng mengajak Opang untuk mendaki ke Gunung Salak karena banyak sekali waktu luang yang tidak kami manfaatkan. Aku tidak berpikir bahwa ajakan isengku tersebut nyatanya berhasil diwujudkan dengan segera, bahkan tanpa adanya penolakan yang dilontarkan dari mulut Opang. Nyatanya berteman lama membuat pemikiran kami pun akhirnya tidak jauh berbeda. Perjalanan dari Sukabumi menuju base camp Cimelati tidak begitu jauh. Kurang lebih kami hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk kami sampai ke base camp Cimelati. Di sepanjang perjalanan kami tidak menjumpai hal-hal yang janggal. Perjalanan kami begitu menyenangkan. Hal tersebut pun benar-benar membuat aku dan juga Opang semakin bersemangat untuk melakukan pendakian ini. Lalu kemudian kami pun akhirnya sampai di pos registrasi. Aku langsung mendaftarkan diriku ke sana untuk pendataan. Aku dan Opang memilih untuk melakukan pendakian tepat di jam 10 pagi. Sementara kami sampai di pos registrasi tepat di jam 9 pagi. Itu artinya kami masih memiliki waktu luang kurang lebih 1 jam untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya naik ke Gunung Salak. Kami berdua memutuskan untuk mampir ke salah satu warung yang lokasinya tidak jauh dari pos registrasi. Namun ada yang aneh dari warung yang kami datangi. Warung tersebut terlihat tidak begitu ramai, namun tidak juga terlihat sepi. Saat pertama kali masuk ke dalam warung tersebut, aku mencium aroma anyir yang entah berasal dari mana. Semula, hal tersebut membuat aku dan Opang merasa tidak nyaman. Namun karena kedatangan kami sudah langsung disambut oleh bapak pemilik warung, ya akhirnya kami pun yang memilih untuk duduk di sana, alih-alih keluar dan menghindari dari warung tersebut. "Kamu merasa ada yang aneh enggak?" tanyaku kepada Opang. "Kenapa emangnya?" tanya Opang. Aku mencium bau anyir dan bau itu benar-benar menyengat bagiku. Opang pun kemudian mencoba memperhatikan kondisi di warung tersebut. Opang tidak melihat kejanggalan dari warung tersebut, namun mengenai bau anyir ia sendiri pun merasakannya sama sepertiku. "Kamu lihat ada penampakan atau semacamnya kah di sini?" "Ah, enggak kok. Semuanya aman." "Namun bau anyir itu benar-benar ketara ya," ucap Opang. "Apa mungkin ada hewan mati di warung ini?" ucapku. Sepertinya pemilik warung sadar dengan kegelisahan kami. Sembari membawakan makanan dan minuman yang kami pesan, ia kemudian mendekat dan membisikkan kami beberapa kalimat yang membuat kami terdiam seketika. "Tidak ada apapun di sini. Memang di sini kerap kali ada tikus yang mati, tetapi tidak menimbulkan bau apapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir," ucap pemilik warung. Bagaimana pemilik warung tersebut bisa paham dengan apa yang kami rasakan, sementara aku dan juga Opang tidak pernah membahasnya dengan ucapan yang keras, atau mungkin pemilik warung tersebut mampu membaca pikiran kami.
Jika benar, maka hal tersebut tentu akan membuat kami berdua merasa kurang nyaman. Kami pun hanya bisa membalas ucapan sang pemilik warung dengan senyuman tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Kami kemudian memilih untuk menyantap makanan yang telah dihidangkan. Rasanya kami sangat ingin sekali segera keluar dari warung yang kami singgahi saat itu. Nyatanya kejanggalan lain pun kami berdua rasakan. Tiba-tiba saja para pengunjung di warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat tajam, bahkan mereka tidak berkedip sedikit pun. Hal tersebut benar-benar membuat aku dan Opang merasa sangat tidak nyaman sekali. Akhirnya setelah kami menuntaskan santapan kami pun memilih untuk keluar dari warung tersebut. "Kau buru-buru?" tanya pemilik warung. "Kami mau segera sampai di puncak Salak," ucapku. "Kalian tidak akan sampai," ucap pemilik warung sembari melempar senyum asam. Kami pun memilih untuk tidak menggubrisnya demi kewarasan kami berdua. Setelah keluar dari warung, napas kami benar-benar lega, seakan-akan kami baru saja terbebas dari situasi yang begitu buruk. Setelah melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Kami pun akhirnya memilih untuk bergegas naik ke puncak Salak. Terlebih lagi, sedari awal aku dan juga Opang sudah membuat rencana pendakian yang akan dimulai dari jam 10 pagi. Langit pagi itu benar-benar cerah, panasnya pun begitu menghangatkan. Pagi itu, semangat kami benar-benar prima. Meskipun jarak Gunung Salak dengan tempat tinggal kami tidak begitu jauh, nyatanya pendakian ini menjadi pendakian pertama kami di Gunung Salak ini. Selama ini kami terlalu fokus dengan gunung-gunung yang berada jauh di sana, hingga kami pun tidak melirik Gunung Salak sedikit pun, sehingga kami pun tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kami mendaki Gunung Salak via Cimelati. Perjalanan dari pos registrasi menuju pos pertama tidak terlalu jauh. Kurang lebih 75 menit perjalanan untuk kami sampai di pos pertama. Perjalanan menuju pos pertama pun dimulai. Kami memutuskan untuk berjalan pelan menuju pos pertama, selain kami ingin menikmati suasana di sepanjang jalur pendakian. Aku sendiri pun ingin enjoy dalam pendakian ini. Terlebih lagi Gunung Salak sudah seperti rumah bagi kami berdua. Di sepanjang perjalanan, aku dan juga Opang saling melempar candaan satu sama lain. Bahkan karena terlalu asik bergurau, aku sempat mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Bahkan kalimat yang aku lontarkan terkesan menantang penghuni Gunung Salak. "Kalau ketemu setan di Gunung Salak, ya tak ku ajak dulu panco lah," ucapku bergurau. "Ish, jangan bilang gitu, nanti kalau ketemu setan beneran, baru tahu rasa loh," ucap Opang menegurku. "Justru kalau ketemu beneran malah bagus bukan?" ucapku sembari terbahak-bahak. Opang hanya melempar senyum untuk membalas ucapanku tersebut. Tidak lama setelahnya, aku pun kembali memikirkan kalimat yang aku ucapkan. Seharusnya aku tidak mengatakan kalimat seperti itu. Bukankah hal tersebut tidaklah diperbolehkan? Pikirku setelah beberapa waktu berlalu, aku pun kemudian menyesali semua ucapanku tersebut. Aku pun lantas mengutarakan penyesalanku tersebut pada Opang. Beruntung Opang bisa bersikap bijak dalam menanggapi keluhanku tersebut. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan, karena sebelumnya kamu cuma bercanda. Lagian kamu bercanda pas siang hari, aku yakin gak akan ada pengaruh apapun," ucap Opang. "Beneran, Pang? Gak akan ada setan yang beneran datang kan?" "Katanya gak takut," ucap Opang berbalik meledekku. "Ya, aku hilaf, sebetulnya mah takut banget," ucapku. Sudah, setan juga mungkin ngerti kok," ucap Opang sembari melempar sedikit tawa. Setelah berbincang dengan Opang tentang rasa takutku tersebut, kini perlahan-lahan aku pun mulai bisa mengendalikan rasa takut tersebut. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi akibat dari ucapanku itu. Kami pun mempercepat langkah agar bisa segera sampai di pos pertama. Kami pun tidak lupa untuk mengabadikan setiap momen yang kami lalui di sepanjang perjalanan menuju pos pertama. Tiap kali kami melihat pemandangan indah, kami berfoto di balik pemandangan itu. Bagi kami, mengabadikan momen merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan terlebih lagi.
yang mendaki ke puncak Salak menjadi pengalaman pertama kami berdua. Jalur pendakian menuju pos pertama tergolong masih landai. Sisi kanan dan kiri dilengkapi keindahan pohon pinus yang tumbuh berjejer rapi, dan itu pun melengkapi pemandangan indah di sepanjang jalur pendakian yang kami lewati. Siang itu kami tidak menjumpai pendaki lain naik bersama kami. Mungkin pendaki-pendaki lain sudah berjalan cukup jauh, atau mungkin mereka justru belum memulai pendakian mereka. Namun kami tidak begitu mempersoalkan hal tersebut, karena bagi kami sepi tidaknya gunung yang kami pijaki tidak akan menjadi persoalan bagi kami berdua. Setelah menempuh kurang lebih 75 menit perjalanan, kami pun akhirnya sampai di pos pertama. Kami memutuskan untuk berhenti guna beristirahat di pos pertama. Tenggorokanku rasanya begitu kering. Aku pun kemudian mengambil mineral yang kebetulan aku bawa di dalam ransel milikku. Aku sesegera mungkin menenggaknya untuk mengurangi dahaga yang aku rasakan. Begitupun dengan Opang. Opang kemudian mengeluarkan satu bungkus rokok dan meletakkannya di hadapanku. Ia kemudian menawariku sebatang rokok. Kami pun akhirnya menghabiskan waktu di pos pertama dengan merokok sembari menikmati kesejukan di pos pertama Gunung Salak yang kami pijaki waktu itu. Kami berdua layaknya saudara yang begitu dekat. Aku memang beruntung memiliki teman dekat seperti Opang. Dia selalu bisa menjadi tempatku bercerita tentang semua hal, baik hal menyenangkan atau bahkan masalah kehidupan sekalipun. Maka tak heran, aku bisa awet berteman dengannya, bahkan sampai di detik ini. Setelah lama beristirahat di pos pertama, kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan tepat di jam 1 siang. Perjalanan menuju pos kedua kurang lebih ditempuh sekitar 30 menit. Jalur pendakian yang akan kami tempuh tergolong masih landai dengan medan tanah yang cukup kering. Karena kebetulan saat ini sedang kemarau panjang, namun jika musim penghujan tiba, maka jalur yang kami lewati bisa sangatlah licin. Untung saja musim lagi kemarau ya. Iya, kita beruntung. Coba kalau hujan pasti kita akan kesulitan melewati medan tanah di Gunung Salak ini, ucap Opang. Setelah berucap demikian, tiba-tiba saja kok terdengar petir di tengah teriknya matahari. Sontak hal tersebut pun membuat aku dan Opang merasa kaget seketika. Loh, kok ada petir? Apa mungkin akan turun hujan? Tapi rasanya tidak mungkin deh. Lihat langit aja begitu terang kok, ucapku. Namun tiba-tiba saja gerimis tiba, dan langit seketika berubah begitu gelap. Sontak hal tersebut membuat kami kebingungan untuk mencari tempat untuk berteduh. Pandangan kami pun kemudian tertuju pada pohon besar yang berada tidak jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kami pun kemudian berlari menuju ke pohon besar tersebut. Aku dan Opang kemudian memilih untuk berteduh lebih dulu sementara waktu, sampai gerimis benar-benar usai. Karena kami tidak mungkin menerobos gerimis yang cukup kencang, sebab kami tidak membawa jas hujan sebagai persiapan kami. Ya karena kami kan berpikir tidak akan turun hujan di tengah kemarau sekarang ini. Kok bisa gerimis di tengah kemarau ya? Mana kita nggak persiapan bawa jas hujan pula, ucapku menggerutu. Cuaca memang tidak pernah bisa ditebak nang, ucap Opang. Kita cuma bisa menunggu gerimis reda bang, ucapku. Kami pun memilih untuk duduk termenung di bawah pohon besar di sepanjang jalur pendakian kami dari pos pertama menuju ke pos 2. Saat kami sedang terdiam di bawah pohon besar, tiba-tiba saja aku mendengar suara monyet hutan. Awalnya aku ragu, namun setelah aku mencoba untuk memperhatikan lagi dengan seksama, suara itu benar-benar nyata adanya. Pang, kamu kan bisa lihat makhluk tidak kasat mata. Coba deh kamu dengar suara monyet hutan gak? Semacam kera gitu, ucapku. Opang pun terdiam setelahnya. Namun matanya ini terus memperhatikan sisi kanan dan kiri tempat kami berteduh saat ini. Karena penasaran, aku kemudian menanyakan asal suara kera yang aku dengar itu. Ternyata saat itu Opang melihat banyak kera tidak kasat mata yang hidup berkelompok di tempat di mana kami berteduh waktu itu.
Namun karena Opang tidak ingin membuatku ketakutan, akhirnya ia pun tidak mengucapkan apapun perihal suara itu kepadaku. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Enggak Nang, aman kok, aman. Hanya suara kera yang tinggal di hutan sini. Karena banyaknya pohon yang tumbuh lebat di sini, mereka yang gak kelihatan kan? Ucap Opang. Yakin lo Pang? Tanyaku mencoba memastikannya lagi. Yakin, udah jangan khawatir apalagi takut. Nanti kita malah gak enjoy dalam pendakian ini, ucap Opang. Meski Opang mengatakan semuanya baik-baik saja, namun aku tidak sepenuhnya percaya. Karena aku yakin ada hal yang ditutupi oleh Opang. Sebab dari raut wajahnya benar-benar ketara. Namun, aku pun tidak bisa memaksa Opang untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin memang lebih baik aku tidak mengetahui segala hal agar aku bisa enjoy lagi dalam pendakian ini. Akhirnya aku pun memilih untuk tidak mengindahkan suara-suara kera yang saling bersaut-sautan. Meskipun aku sedikit terganggu, namun aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kami sudah menunggu cukup lama di bawah pohon besar di bawah pohon, namun gerimis tidak kunjung reda juga. Hari pun sudah mulai memasuki waktu sore hari. Aku dan juga Opang pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendakian meskipun gerimis belum juga reda. Beruntung baru beberapa langkah kami beranjak dari pohon besar tempat kami berteduh, tiba-tiba saja gerimis mereda dengan sendirinya. Bahkan langit pun secara tiba-tiba cerah begitu saja. Cuaca benar-benar tidak bisa kami prediksikan. Gerimis tiba-tiba saja turun dan seketika berubah lagi dengan kehadiran awan cerah setelahnya. Menurut kami berdua, perubahan cuaca yang terjadi benar-benar di luar nalar kami. Namun kami berusaha untuk menganggap semuanya masih baik-baik saja. Medan pendakian menuju pos kedua berbentuk tanah padat. Namun karena sebelumnya turun gerimis, tanah tersebut pun kini licin dan cukup sulit untuk dilewati. Aku dan juga Opang harus berhati-hati dalam memilih langkah. Jangan sampai kami terpleset saat melakukan pendakian menuju pos 2 ini. Di tengah perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja aku merasa carrier milikku begitu sangat berat. Padahal sebelumnya tidak. Aku merasa ada sesuatu yang duduk di atas carrier milikku. Aku pun kemudian menghentikan langkah dan kemudian menurunkan carrier untuk memastikannya. Namun, aku tidak melihat apapun di atas tasku. Aku coba buka isi di dalam carrier dan tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan. Semua barang yang ada di dalamnya adalah barang-barang yang sudah aku bawa sejak awal. Mengetahui aku tiba-tiba berhenti dan mengecek carrier, Opang pun berhenti pula dan berjalan menghampiriku. Kenapa Nang? Tanya Opang. Gak tahu nih Pang, carrierku benar-benar berat banget. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja. Aku coba pastikan, tapi tidak ada hal aneh dari carrier yang aku bawa. Aku sudah coba pastikan berkali-kali, namun tidak ada hal yang mencurigakan, ucapku. Pandangan Opang pun menangkap hal lain. Jika aku tidak melihat apapun dari carrier yang dibawanya, Opang melihat hal sebaliknya. Opang dengan jelas melihat ada sesuatu di atas tas carrier yang dibawa olehku. Opang melihat seekor kera berwarna putih sedang duduk di atas carrier milikku. Ia pun kemudian menjelaskan apa yang dilihatnya. Aku melihat ada sesuatu di atas carrier milikmu, ucap Opang. Maksud kamu? Ada seekor kera putih di atas carrier kamu. Itu yang mengakibatkan tasmu menjadi lebih berat dari sebelumnya. Tapi aku gak lihat kera itu, Pang. Kera itu tak kasat mata. Aku pun terdiam seketika saat mendengar apa yang diucapkan oleh Opang. Antara takut dan bingung, itulah yang aku rasakan. Di satu sisi, aku pun sendiri merasakan bingung mengapa seekor kera putih tidak kasat mata itu bisa ada di atas carrierku. Namun di sisi lain pun aku merasa begitu takut, sebab itu artinya sedari tadi aku berjalan bersama seekor kera tidak kasat mata. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ambil air di dalam ranselmu dan usapkan tepat di atas tas milik kamu itu, ucap Opang. Tanpa banyak bertanya, aku pun bergegas untuk mengambil mineral dari dalam ranselku
dan langsung mengusapkannya di atas ransel milikku. Saat aku mengusapkan air di atas ransel atau carrier milikku itu, Opang terlihat berkomat-kamit seperti sedang membacakan sesuatu yang bisa mengusir seekor kera putih siluman tersebut. Tanpa sadar, semua bulu kutuku pun berdiri tanpa permisi. Setelah Opang berhenti berkomat-kamit, aku pun bergegas untuk menghampirinya guna menanyakan apa lagi hal yang harus aku lakukan untuk mengusir sosok kera putih itu. "Aku harus lakuin apa lagi, Pang?" tanyaku. "Sudah cukup, ia akan pergi dengan sendirinya kok." "Benarkah? Tapi kita akan baik-baik saja kan?" tanyaku khawatir. "Ya tentu sajalah, kita berdua akan baik-baik saja dalam pendakian ini." Mendengar apa yang diucapkan oleh Opang, aku pun merasa sedikit lega. Aku tidak menyangka jika sedari tadi ternyata aku menggendong seekor kera di balik punggungku. Aku berharap sosok itu lekas pergi dari pandangan kami, sebab sejujurnya aku cukup penakut dengan hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. "Coba angkat lagi tasmu, Nang. Sudah pergi kah? Coba angkat saja dulu tasmu itu." Aku pun kemudian mencoba kembali untuk mengangkat carrierku, dan benar saja carrier milikku ini sudah terasa lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu artinya sosok kera putih tersebut sudah tidak ada lagi berada di atas carrier milikku. Aku pun kemudian langsung mengatakan pada Opang, "Sudah lebih ringan, Pang." "Ya udah syukurlah, ayo lanjutin jalan." "Ya udah ayo," ucapku. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Tas carrier milikku kini terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya bahuku sampai sakit karena beratnya carrier yang aku bawa, namun sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah menempuh perjalanan dengan persoalan yang cukup tidak mengenakan, kami pun akhirnya sampai di pos kedua. Kami memilih untuk berhenti guna beristirahat sejenak, duduk sembari memandangi pohon dengan daun-daun yang mulai bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri karena embusan angin. Kami sampai di pos 2 sekitar pukul 2 siang, waktu yang cocok untuk tidur siang, terlebih lagi dengan embusan angin yang begitu meneduhkan. Saat kami duduk di bawah pohon, kami hampir tertidur karena suasana. Namun aku kemudian mencoba untuk menahan kantuk, karena aku ingin segera melanjutkan pendakian agar aku dan Opang bisa segera sampai di puncak Gunung Salak. "Jangan tidur, Pang, nanti kita malah gak sampai-sampai di puncak Salak. Tapi suasananya cocok banget untuk dibawa tidur nih," ucap Opang. "Ditahan dulu aja, kita cari tempat yang cocok nanti buat bangun tenda." "Ya udahlah, ayo lanjut jalan lagi," ucap Opang. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju posko ketiga. Semoga saja gangguan-gangguan makhluk tidak kasat mata saat di perjalanan menuju pos kedua tidak muncul lagi, sehingga kami bisa lebih tenang dalam melakukan pendakian menuju puncak Salak. Medan pendakian dari pos 2 menuju pos ketiga sangat rimbun dan juga cukup landai. Tanah yang padat dan juga akar pepohonan mulai mendominasi jalur pendakian menuju pos 3 yang akan kami lewati. Namun karena sebelumnya turun gerimis, jalur pendakian pun cukup becek dan begitu licin. Namun hal tersebut tidak menghambat kami untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tubuh kami sudah sedikit lelah. Semakin kami berjalan naik, medan yang kami lewati semakin curam dan juga panjang. Sedikit saja kami tidak fokus dalam memilih jalan, maka kami bisa terperosok jatuh. Dan hal tersebut tentu akan berakibat fatal pada diri kami dan juga pendakian ini. "Jalan semakin curam, Pang. Pintar-pintar milih pijakan ya," ucapku. "Siap, Nang," ucap Opang. Beruntung kami sudah mempersiapkan tali yang cukup kokoh, yang bisa mempermudah kami ketika menemui medan yang tinggi dan juga curam. Meskipun kami hanya berdua, kami mampu menjalin kerjasama yang baik, sehingga jalan yang sulit sekalipun mampu kami lewati dengan baik, meskipun tidak ada yang bisa dilewati dengan waktu yang cepat. "Kalau kita terperosok, alamat kita lumpuh nih, Nang," ucap Opang. "Kalau terperosoknya sampai jatuh ke dalam jurang, bisa lebih fatal daripada hanya sekedar lumpuh, Pang.
Bisa saja kita pulang hanya tinggal nama, ucap Nanang. Aku tidak pernah sangka jika medan Salak benar-benar sulit, ucap Opang. Salak memang terkenal dengan medan yang cukup sulit, Bang. Malah Salak menjadi salah satu gunung terangker di Jawa Barat, sebanyak yang aku tahu, ucap Nanang. Semoga setelah ini aku tidak kapok untuk naik lagi ke Salak, ucap Opang. Tenang aja, Bang. Nanti kita bakal menuai hasilnya kok saat sudah sampai di puncak, percaya deh, ucapku. Aku harap begitu, ucap Opang. Sepertinya ada sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh dari diri Opang setelah melihat medan sulit yang harus kami lewati untuk sampai di puncak Salak. Aku mencoba untuk meyakinkan Opang bahwa medan yang berat ini akan dibalas dengan keindahan puncak Salak yang sangat indah. Meskipun sebetulnya aku sendiri pun selalu dihantui rasa takut di sepanjang pendakian ini, karena beberapa kali mendapati hal yang sangat janggal. Beruntung Opang memiliki indera keenam yang mampu membuatkan menjadi sedikit lebih tenang. Aku dan juga Opang merupakan dua pribadi yang saling melengkapi satu sama lain di sepanjang perjalanan menuju puncak Salak. Kita harus lebih semangat lagi, Pang, ucapku. Iya, Nang, ucap Opang. Kami pun kemudian terus melanjutkan perjalanan di tengah medan yang cukup menyulitkan. Sesekali kami beristirahat untuk sekedar melepas lelah dan tidak mampu lagi kami tahankan. Saat kami hampir sampai di pos 3, tiba-tiba saja aku melihat banyak sekali burung berterbangan di atas kepala kami. Sontak hal tersebut membuat kami berdua sangat kaget dengan kehadiran burung yang datang secara tiba-tiba tersebut. Apa mungkin ada sesuatu yang akan terjadi hingga membuat semua burung itu berterbangan secara tiba-tiba? Aku dan juga Opang pun memilih untuk berhenti setelah melihat banyaknya burung yang berterbangan di atas kepala kami. Entah burung apa yang kami lihat itu, aku dan juga Opang sama-sama tidak tahu jenis burung tersebut. Kok burung itu tiba-tiba muncul dan berterbangan ke satu arah ya, Bang? Entahlah, Nang. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Atau mungkin hanya kebetulan saja, ucap Opang. Tapi rasanya benar-benar deh, Bang, aneh sekali. Aku juga merasa begitu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Ujar Opang. Kamu ada benarnya juga. Lebih baik kita lanjut jalan aja yuk, ucapku. Kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan, alih-alih memikirkan burung yang tiba-tiba saja terbang secara bersamaan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, aku dan juga Opang pun akhirnya sampai di pos 3. Kami memilih untuk kembali beristirahat, sebab perjalanan kami memang tidak mudah sehingga wajar tiap kali melihat pos kami memutuskan untuk beristirahat, setidaknya agar stamina kami kembali prima. Kami pun kemudian mengeluarkan mineral yang ada di ransel masing-masing dan bergegas untuk menenggaknya. Tidak lama kemudian, Opang seperti mendengar suara minta tolong. Tolong, tolong. Suara rintihan yang terdengar begitu jelas. Opang pun lantas memberitahukannya kepadaku. Nyatanya bukan hanya Opang saja yang mendengar suara rintihan itu. Aku pun mendengarnya. Kamu dengar gak? Ada suara rintihan minta tolong, Nang, ucap Opang. Iya, Pang. Seperti suara rintihan seseorang kan? Coba kita pastikan dulu, barangkali memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, ucap Opang. Kalau ternyata suara itu bukan suara manusia bagaimana? Udah, jangan pikirkan yang tidak-tidak dulu, ucap Opang. Aku dan juga Opang pun kemudian melepaskan carrier milik kami dan kemudian beranjak dari tempat kami beristirahat untuk mencari sumber rintihan tersebut. Jujur saja aku merasa sedikit khawatir. Aku takut akan ada makhluk tidak kasat mata yang datang menghampiri kami. Aku bahkan begitu takut jika suara itu bukanlah suara manusia ataupun pendaki lain, melainkan suara makhluk penghuni Gunung Salak ini. Semakin kami berjalan ke dalam, semakin jelas pula suara yang kami dengar. Suara rintihan itu terdengar berbeda-beda. Sepertinya bukan hanya satu orang saja merintih meminta pertolongan, melainkan ada banyak orang di baliknya. Apa mungkin ada pendaki lain yang tersesat di sini? Ucap Opang.
Rasanya tidak mungkin deh, Pang. Sedari tadi kan kita tidak melihat pendaki lain. Ya mungkin saja kan, ucap Opang. Dan secara tiba-tiba pandangan kami pun tertuju pada satu titik di mana suara rintihan itu berasal. Aku tidak melihat apapun karena memang aku tidak memiliki kemampuan lebih. Aku hanya mencium bau anyir yang semakin ketara. Sementara Opang yang memiliki kemampuan lain justru melihat banyak sekali sosok makhluk tidak kasat mata dengan pakaian berlumuran darah yang melekat di tubuhnya. Satu persatu Opang memandangi wajah mereka semua. Hampir semua makhluk yang dilihatnya memiliki wajah yang sudah begitu rusak dan tidak beraturan. Beberapa dari mereka ada yang memegangi tangan mereka yang sudah putus. Ada pula yang membawa anak kecil dengan mata yang sudah tertusuk ke ranting pohon. Sontak aku yang melihat dengan jelas wajah ketakutan dari diri Opang. Keringatnya bahkan mengucur begitu jelas. Matanya memerah dan bibirnya mendadak pucat. "Apa yang kamu lihat, Pang?" ucapku gemetaran. Opang tidak langsung menjawab pertanyaanku. Tubuhnya kini mulai gemetaran. Ia masih menatap titik di mana ia melihat banyak sekali makhluk tidak kasat mata. Aku yakin Opang melihat semua hal yang tidak bisa aku lihat. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Opang, aku sangat yakin jika makhluk tidak kasat mata yang dilihat oleh Opang adalah makhluk-makhluk menyeramkan, sebab Opang terlihat begitu ketakutan. Jika aku memiliki kemampuan yang serupa dengan Opang, pasti aku akan mengalami rasa takut yang sama seperti yang sedang Opang alami saat ini. Opang pun mulai memegangi kepalanya dan berusaha untuk memejamkan matanya. Ia bahkan terus menggeleng-gelengkan kepalanya seolah-olah menunjukkan ekspresi penolakan. Aku sangat yakin jika Opang memang sedang berhadapan langsung dengan makhluk tidak kasat mata yang tidak sedikit. Kemungkinan besar ia pun akan diajak ataupun dipaksa untuk masuk ke dalam dimensi makhluk-makhluk tersebut. "Pergi kalian, jangan ganggu kami," ucap Opang. Suara minta tolong itu terdengar semakin jelas dan sangat jelas. Aku mendengar suara itu namun tidak melihat sosok dari mereka. Tolong, temukan jasad kami," ucap makhluk-makhluk itu. Sontak ucapan mereka membuat aku dan juga Opang merinding seketika. Aku pun kemudian memandang ke arah Opang dengan tatapan yang penuh ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan, Pang?" ucapku. "Aku tidak tahu, Nang. Jujur aja, aku benar-benar ketakutan ini, Pang," ucapku. "Ya, aku pun demikian, Nang. Terlebih lagi aku bisa melihat wajah mereka semua yang benar-benar menakutkan. Kita harus pergi dari sini, Pang," ucapku. "Tapi mereka semua menghalangi langkah kita," ucap Opang. "Kamu emangnya nggak punya cara untuk kita bisa pergi dari sini kah?" ucapku sembari gemetaran. "Aku bingung," ucap Opang. Aku dan juga Opang benar-benar dihantui oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Suara itu tidak kunjung hilang. Mereka semua terus bersuara tanpa henti. Aku benar-benar takut. Rasanya ingin sekali aku lari, namun kakiku seakan terkunci. Aku benar-benar tidak mampu menggerakkan kakiku. Begitupun dengan Opang. Aku yakin jika kaki kami yang tidak bisa digerakkan ada hubungannya dengan keberadaan makhluk-makhluk itu yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Bagaimana mungkin kami bisa menemukan jasad mereka? Sedangkan kami saja cukup kesulitan kan dalam melakukan pendakian dengan medan yang tidak mudah. Apa mungkin mereka semua korban kecelakaan pesawat itu? Ucapku merinding. Aku rasa begitu, sebab dari yang aku lihat tubuh mereka sudah tidak lagi beraturan. Ada yang tangannya putus, matanya keluar, dan bahkan ada yang sudah tidak lagi memiliki kepala. Aku juga yakin kalau mereka semua merupakan korban kecelakaan pesawat itu, ucap Opang. Gimana cara kita menghindar dari mereka? Ucapku. Kita harus penuhi keinginan mereka, ucap Opang. Bukankah mustahil jika kita harus penuhi keinginan mereka itu? Ya, kita coba saja dulu. Jika memang tidak berhasil, kita harus cari cara yang lain, ucap Opang. Ya sudah, kita penuhi keinginan mereka, ucapku. Opang pun kemudian berusaha untuk memaksa kakinya, yang pada saat itu sulit sekali untuk digerakkan, untuk berjalan beberapa langkah ke depan dan berucap beberapa kalimat kepada mereka.
Aku tidak berani untuk mendekat ke arah Opang. Aku hanya menguping pembicaraan di antara Opang dan mereka. Kami akan bantu kalian untuk menemukan jasad kalian, tapi tolong lepaskan kami dari jeratan kalian, ucap Opang. Tolong temukan jenazah kami, ucap mereka. Kami akan bantu kalian, ucap Opang. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.